Kalau ada pertandingan sepak bola yang bisa bikin penonton mangap, Madrid malu dan PSG senyum sampai pagi. Ya, ini dia. Paris Saint-Germain baru saja bikin Real Madrid kelihatan kayak klub promosi yang nyasar ke turnamen elit. Skornya bukan 1-0, bukan juga 2-1, tapi 4-0. Iya, 4-0 di semifinal Piala Dunia antara klub pula gitu. Di depan mata mantan pujaan hati, Kylian Mbappe yang sekarang udah pakai baju putih. Tapi malam itu justru Madrid yang dikepret tanpa ampun dan PSG yang joget di atas puing-puing kekalahan Los Blancos. Pertandingan baru jalan 9 menit di Stadion MetLife, Amerika Serikat. PSG udah nyalain mode penghancur. Serius, Madrid kayak belum sempat ngopi atau bahkan gak tahu kalau mereka tuh lagi main semifinal. Baru menit ke-6, kontrol bola ala kucing panik dari Raul Asensio bikin Ousmane Dembele dapat bola. Sempat diselamatin sama Courtois, tapi bola muntahnya jatuh manis di kaki Fabian Ruiz. Tinggal cungkil dikit. 1-0, Madrid baru ngecek suhu lapangan, udah kebobolan duluan gitu. Ini masih menit-menit awal gitu. 3 menit kemudian, Antonio Rudiger yang biasanya keras kayak beton malah jadi kayak parkiran kosong. Umpannya nyasar ke siapa juga nggak jelas. Dembele langsung tancap gas, sprint sendirian kayak diajak balapan sama angin, dan ngeplak bola masuk gawang. 2-0. Baru 9 menit loh itu. Madrid udah kayak lagi ditampar kiri kanan tuh. Netral pun tepuk jidat anjay. Tapi PSG belum puas nih. Mereka kayak dapat kode cheat di PS terus main brutal tapi tetap elegan. Menit ke-24, Achraf Hakimi, mantan Madrid juga, dia kasih umpan ke Luiz dan si Luiz ini punya hari terbaik dalam hidupnya. Tipuan ala salsa dance bikin Asensio kelabakan. Lalu tembok, gol lagi, 3-0. Masuk babak kedua, semua orang nunggu Madrid comeback, tapi yang muncul malah rasa kasihan. Bahkan waktu di Serdou sempat cetak gol buat PSG, dianulir karena offside. Madrid bersyukur. Ya, tapi tetap aja nggak bisa nembus pertahanan PSG. Gianluigi Donnarumma, kiper PSG lebih sering ngelurusin rambut ketimbang nyelamatin bola anjay. Soalnya Madrid jarang banget nyerang nih. Mbappe pun ngelus dada lihat mantan timnya hancur-hancuran. Dan seperti luka belum cukup dalam, menit ke-87 pemain pengganti PSG Gonçalo Ramos bikin pesta makin meriah. Dia ngasih gol keempat kayak ngasih lilin tambahan buat kue ulang tahun PSG. Madrid udah nggak tahu harus ngapain. Kamera beberapa kali ngarah ke Alonso yang duduk dengan wajah kayak mahasiswa habis ngumpulin skripsi anjir, lalu dapat nilai D gitu. Aduh, kocak nih Madrid. Fabian Ruiz yang malam itu tampak kayak frame Iniesta dinobatkan sebagai pemain terbaik. Wawancaranya di DAZN pun elegan. Katanya itu pertandingan yang luar biasa, bahkan di bawah matahari terik kami main sempurna. Benar-benar performa yang bisa bikin fans PSG bangga sebulan penuh. Apalagi mereka baru saja menggulung Inter Milan 5-0 di final Liga Champions. Ini tim beneran lagi puncak performa nih, lagi on fire banget anjay. Sementara Alonso bilang kami harus belajar dari hari ini. Ya jelas belajar gimana caranya, jangan dikasih ruang ke Dembele segede lapangan parkir mal coy. Belajar juga kalau main 4 back tanpa persiapan itu kayak nyemplung ke kolam renang sambil pakai jas. Madrid memang tim besar, tapi malam itu mereka kecil banget. Kalau PSG kayak Ferrari, Madrid malam itu kayak becak kehabisan rantai anjir. Dan padanya PSG bukan cuma ngebantai, tapi juga kayak laga latihan taktik, cepat, tepat, dan sadis. Dari menit pertama sampai akhir mereka mengontrol permainan, punya banyak peluang dan gak ngasih Madrid waktu buat bernapas. Gaya main mereka tuh kayak bilang ke dunia, hey, ini eranya kami sekarang bro. Tentu ini juga jadi tamparan buat Mbappe, si kura-kura ninja yang balik ke Madrid. Ya, tapi kalau lamanya malah yang masuk final dan mainin bola kayak simponi. Ironis banget anjay. Tapi sepak bola memang suka bercanda gitu, kadang kidding anjay. Dan PSG, tim yang dulu sering dianggap jago kandang Eropa doang, sekarang nunjukin kalau mereka bisa ngalahin siapapun, bahkan sang raja Eropa sekalipun, Real Madrid, dengan skor yang lebih cocok buat main FIFA di level beginner anjir. PSG sekarang tinggal nunggu Chelsea di final, dan Chelsea harus siap-siap nih, karena kalau mereka main setengah hati bisa-bisa ikut rasain tsunami Prancis yang satu ini. Soalnya PSG sekarang udah nggak main-main. Mereka bukan cuma ngumpul bintang, tapi udah mulai kelihatan jadi tim bintang yang paham cara main bola bareng. So siapa bilang uang nggak bisa beli performa? PSG mungkin dulu dikritik karena gaya belanja gilanya, tapi sekarang mereka kayak ngasih bukti. Ini hasilnya bro, main
pemain keren, efektif, dan sadis. Real Madrid sang raja Eropa pulang bawa luka. PSG lanjut bawa mimpi juara dunia antar klub. Dan buat netral, ini terhibur banget sih. Apalagi fanatik Madrid nih. Malam itu, Paris tuh bukan lagi kota cinta. Paris adalah kota pembantaian bola. Anjay. Gimana nih menurut kalian nih guys? Terus pendapatnya di kolom komentar.